الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah kita ketahui bahwa di antara faidah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang menimpa as-salafiyin di Indonesia, terkhusus terkait surat Al-Asatidzah kepada Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, adalah bahwa tidak semua permasalahan data atau fakta, bahkan sesuatu yang sudah kita nilai, sebagai kesalahan, itu boleh dan dibenarkan untuk menjadi dasar penyikapan. Sehingga agar salafiyin tidak ditimpa oleh fitnah semisal ini ke depan, di antara pelajaran yang penting adalah bagi para talabatul ilmi adalah memilah satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya. Memilah kesalahan yang satu dengan kesalahan yang lainnya. Karena al-akhta', kesalahan-kesalahan itu maratib, bertingkat-tingkat. Masing-masing martabah, masing-masing tingkatan itu punya dosis penyikapan yang sesuai. Siapa yang tahu dosisnya? Siapa yang bisa tahu dan meletakkan cara pengobatan yang tepat dengan takaran yang benar? Adalah jawabannya para ulama. Al-akabir, barakah ilmu mereka dan barakah fatwa mereka akan mengarahkan dengan izin Allah kepada kita bagaimana menyikapi kesalahan saudaranya. Jadi sebagai seorang ahli sunnah, bukan yang terpenting itu mendapatkan atau menemukan kesalahan saudaranya. Yang terpenting dan lebih penting dari itu adalah ketika seorang talibul ilmi, seorang da'i, seorang ustaz menemukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menemukan kesalahan saudaranya salafi, ahli sunnah, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana dosisnya. Ini penting. Kalau tidak maka berbahaya, kita bisa terancam jatuh kepada salah satu manhaj dan tariqah al-haddadiyah. Salah satu tariqah dan manhaj al-haddadiyah yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesesatan, yang kemudian ditahdzir oleh ulama sebagai salah satu firqah yang membahayakan terhadap dakwah salafiyah, adalah menyikapi permasalahan lebih dari porsi yang semestinya. Menyikapi apa yang dinilai kesalahan, ya, tentu kesalahan menurut versi dan persepsi mereka, melebihi porsi yang sebenarnya. Bukan masalah tahu fakta dan tidak tahu fakta, tetapi cara penyikapan, dosis yang perlu diberikan. Sejarah telah memberikan pelajaran banyak kepada kita. Cara-cara yang salah, yang melahirkan ekstremitas, melahirkan sikap ekstrim, menimbulkan kegaduhan.
Contoh yang gampang di depan mata kita adalah bagaimana seorang yang merasa tahu fakta dan punya data berani mengkritisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mau bertanya dulu itu salah ataukah benar, itu sebuah kesalahan atau ternyata tidak. Merasa punya data, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang kepada pihak-pihak yang Rasulullah lihat dan beliau pertimbangkan pantas menerima. Sebagian pihak pada waktu itu merasa keberatan dengan cara pembagian seperti itu, tetapi mereka bertani dan mau bertanya. Tapi muncullah seorang tokoh yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Pelajaran penting buat kita semuanya. Merasa punya data, merasa tahu fakta, enggak peduli dan tidak tawadhu. Tidak peduli dan tidak tawadhu bahwa di situ ada yang lebih berilmu. Bahwa di situ masih ada ulama yang semestinya bertanya. Sampaikan datamu, sampaikan faktamu kepada ulama, biarkan ulama nanti yang akan menilainya. Nah, biarkan ulama nanti yang akan memberikan jalan keluarnya. Itu jika fakta yang kamu miliki benar. Jika data yang kamu kumpulkan itu jujur. Itu pun bagaimana cara mengobatinya. Ketika bertindak sendiri, kegaduhan yang muncul. Ketika bertindak sendiri, tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama, kekacauan yang ada. Dakwah jadi korbannya. Salafiyin dan kehormatan salafiyin tercoreng. Ayuhal ikhwah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ketika menghadapi sejumlah orang atau sebuah syubhat, orang-orang yang mengklaim dirinya tahu waqi', tahu kenyataan, tahu fakta, kemudian bertindak tanpa meminta bimbingan kepada ulama, merasa sudah tahu kebenaran, merasa dengan fakta yang mereka ketahui, data yang mereka miliki dan mereka kumpulkan itu, merasa sudah bisa menghukumi dan yakin itu adalah kebenaran, sehingga nggak perlu lagi tanya kepada ulama. Loh, ini apakah ini hanya cerita lama? Enggak. Terjadi juga dalam fitnah kali ini. Kurang lebih sebulan pasca Bayanul Iltizam, kurang lebih 1 bulan setelah keluarnya Risalah As-Suluh, perjanjian damai, di mana di situ tertanda atas nama Al-Asatidzah dan atas nama Ustaz-Ustaz di Ma'had Minhajul Athar, bahwa Al-Asatidzah mengajak untuk mengulurkan tangan ta'awun, kembali bersatu, membuka lembaran-lembaran baru, menutup lembaran lama, sepakat untuk menjalankan dan menerima wasaya ulama dan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nggak lama setelah itu, kurang lebih sebulan, muncul sebuah pernyataan dalam sebuah muhadharah yang menyatakan kurang lebihnya bahwa ulama itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu dijadikan alat oleh manusia untuk mengetahui arah dan mengetahui bahkan arah kiblat. Kalau Anda sudah berada di hadapan Ka'bah, apa masih perlu lagi melihat kepada bintang untuk mengetahui di mana Ka'bah? Kalau Ka'bah sudah di hadapan mata Anda, apakah masih Anda akan melihat ke bintang yang ada di langit untuk mencari dan mengetahui di mana Ka'bah sebagai arah kiblat? Ya tentunya tidak perlu. Malah nanti akan salah kalau masih melihat ke bintang sementara Ka'bah sudah ada di hadapannya. Bisa salah nanti. Begitu juga kalau kamu sudah tahu kebenaran, sudah tahu al-haq, sudah nggak perlu lagi tanya kepada ulama.
Masya Allah, ini sebuah kaidah yang berbahaya. Kaidah yang bisa menghalangi salafiyin dari ulamanya. Bisa memutuskan tali hubungan salafiyin dengan ulamanya. Diinginkan ataupun tidak oleh yang mengucapkannya. Dirasa ataupun tidak. Penting untuk diingatkan tentang bahaya daripada ucapan ini. Bagaimana Syekh Al-Albani mengatakan dalam sebuah nasihatnya, saya ambil ucapan beliau yang terakhir, beliau berkatakan, barakallahu lakum fi ma'rifatikum bihadzal waqi'. Ya, semoga Allah memberkahi kalian dengan pengetahuan kalian terhadap realita-realita ini, kenyataan-kenyataan tersebut. Anda tahu kenyataan ini, kalau kenyataan yang diketahuinya, fakta yang dimilikinya atau datanya benar dan jujur. Lah kalau salah, lain perkara, urusannya lebih besar lagi. Ini jika benar, faktanya itu memang terjadi nyata, maka Syekh menyatakan, lakin hadhil ma'rifatu la tu'tikum hukma hadzal waqi'. Tetapi pengetahuan kalian tentang fakta tersebut, tentang data tersebut, tidak mampu memberikan kalian hukum. Tidak bisa memberikan kepada kalian tentang hukum permasalahan tersebut. Permasalahan waqi' tadi, apa hukumnya? Fala budda lakum min an tas'alu ahla dzikri. Maka wajib atas kalian untuk bertanya kepada ulama. Kama huwa nassul Qur'anil Karim, sebagaimana itu teks perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Mengklaim tahu waqi'. Bagaimana tadi Dzul Khuwaisirah? Sekali lagi ini sejarah, pelajaran buat kita. Pelajaran penting. Nah, dia dengan yakinnya bahwa apa yang dia lihat itu adalah kesalahan. Terburu-buru, tidak bertanya, tidak berta'anni, tidak bertawadhu, rendah hati kepada yang di sekitarnya. Ayyuhal ikhwah, sikap berlebihan dan terburu-buru, isti'jal, yang melahirkan sikap keras, sikap berlebihan dan ekstrim. Perpecahan yang terjadi, pemboikotan yang terjadi, dan seterusnya dengan segala bentuk pemboikotan itu adalah sikap ekstrim yang membahayakan dakwah ini. Syekhuna al-Allamah Abuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, fatta'alluf wal mawaddatu wal mahabbatu wal rifqu wal linu ma'as salafi. Maka upaya untuk menyatukan hati, upaya untuk saling mencinta, sikap mahabbah dan sikap lembut terhadap seorang salafi. Ini nasihat beliau. Wa idza kana 'indahu khata' yansahuhu bihikmah. Kalau saudaramu salafi itu ada kesalahan, maka nasihatilah dia dengan penuh hikmah. Jangan pakai caranya wawaiyun. Jangan pakai cara-caranya dan metodenya channel-channel fitnah. Mencaci maki, mengolok-ngolok, kata-kata kasar, penggiringan opini, berbohong. Dan itu disampaikan di depan umum. Sehingga enggak menutup kemungkinan bahwa pengikut channel-channel fitnah ini beragam orang. Ada dari kalangan orang-orang yang mengaku salafi tetapi senang mempersembahkan pendengarannya dan telinganya dan bacaannya dari channel-channel fitnah. Senang dia cari yang seperti itu. Enggak ada perhatian serius kepada nasihat ulama. Nasihat ulama tidak mau dia sebarkan dan dia berikan kepada saudaranya. Malah senang ngikutin channel-channel fitnah. Ini penyakit, ini musibah. Dan ini bisa sebagai bentuk uqubah. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sikap berpaling dari nasihat ulama. Ada di antara pengikut itu yang dari kalangan hizbiyin. Kalau bukan musaffiqah, ya halabiyin,
yang sengaja ikut jadi member, ya, mencari tahu aib-aib tentang dai-dai salafi, celaan-celaan terhadap dai-dai salafi. Sengaja, itu bukan pembicaraan privasi ya. Channel-channel ini bukan sebuah rekaman pembicaraan yang statusnya privasi, pribadi, yang direkam tanpa izin, disebarkan tanpa izin. Enggak. Ini terang-terangan, terbuka. Sehingga ayyuhal ikhwah, Syekh Rabi mengatakan dalam nasihat yang sangat penting untuk salafiyin, qala wa idza kana 'indahu khata' yansahuhu bihikmah. Jika ternyata pada saudaramu salafi itu ada kesalahan, nasihati dengan cara yang hikmah. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari terkait saudara mereka Luqman Ba'abdu. Syekh menyatakan wa bin nisbati lil akh Luqman yunasah billati hiya ahsan lillati hiya aqwam. Sementara terkait dengan saudara kita Luqman, maka nasihatilah dia dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apakah sudah dinasihatin? Walaupun dengan cara yang tidak baik, sudahkah dinasihatin? Dan tidak mau menerima nasihat? Sudahkah billati hiya ahsan itu ditempuh? Nasihat dengan cara yang terbaik dilakukan, hujah-hujah disampaikan, data-data yang jujur disuguhkan sesuai dengan bimbingan ulama. Untuk menjawab ini, insyaallah dalam salah satu silsilah muhadharah ini bertemakan sudahkah atau benarkah Ma'had Minhajul Athar Jember dan Luqman Ba'abdu telah dinasehati dan tidak mau menerima nasihat? Ayuhal ikhwah, insyaallah silakan menunggu pengumuman dari panitia biidznillah taala. Kembali kita kepada nasihat Syekhuna al-Walid Rabi' bin Hadi al-Madkhali, li'annahu wasala al-amru ila anna al-insana idza akhta'a khata'an saghiran hajaruh. Karena perkara sekarang ini sudah sampai pada tingkatan kalau ada seseorang, yang maksudnya salafi, jatuh dalam salah satu kesalahan atau sebuah kesalahan kecil, siapa yang bisa menilai kecil besarnya? Ulama. Nah, jika benar itu adalah kesalahan, maka mereka segera menghajarnya, segera memboikotnya, segera menyikapi saudaranya. Wahada ma kana yaf'aluhu as-sahabah radhiyallahu anhum wala 'inda Ahmad wa ashabihi. Sikap-sikap dan cara-cara seperti ini enggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh Imam Ahmad dan murid-murid al-Imam Ahmad. Siapa yang melakukan ini? Syekh melanjutkan, sikap ekstrim, melampaui batas, terburu-buru. Beliau menyatakan innama hadhihi tariqatul haddadiyah wa man dara fi falakiha. Hanyalah cara-cara seperti ini. Apa? Saudaranya salah enggak dinasihatin dengan hikmah. Saudaranya salah dalam kesalahan yang kecil dibesar-besarkan, disikapi, dihajar, diboikot. Ini adalah cara-cara kelompok Al-Haddadiyah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Al-Haddadiyah. Beliau lanjutkan, wal haddadiyatu unsyiat litamziqis salafiyyin wa darbil manhajis salafi. Kelompok Haddadiyah ini diadakan atau didirikan sengaja untuk merobek-robek persatuan salafiyin dan untuk memukul al-manhajus salafi. Channel-channel fitnah yang sudah ditahdzir oleh ulama, channel-channel fitnah yang Syekh Al-Bukhari meminta kepada asatidzah untuk berbicara tentang mereka secara terbuka. Channel-channel fitnah yang ditahdzir oleh Syekhuna Arafat
sebagai channel-channel pengobar api permusuhan dengan cara-caranya mencaci maki, mengolok-ngolok, kata-kata yang kasar. Tidak ada sedikit pun sifat ilmu, sifat hikmah, sifat hilm. Sifat-sifat dan karakter haddadiyah ada pada orang-orang ini. Ciri-ciri dan sifat-sifat al-haddadiyah ada pada pengelola channel-channel fitnah. Memang untuk memecah belah salafiyin. Orang-orang jahil mengira bahwa cara-cara yang dipertontonkan oleh channel-channel fitnah itulah manhaj salafi dalam jarh wa ta'dil. Dan sebagian orang-orang yang ada di balik channel fitnah itu sempat saya nasihati lebih dari sekali, 2-3 kali, bukan setahun 2 tahun. Semoga ada muhadarah khusus menyampaikan tentang sejarah mereka ini. Ayuhal ikhwah, maka Syekh Rabi mengingatkan dari bahaya kelompok Haddadiyah dengan caranya yang seperti ini. Menghajar, memboikot saudaranya salafi, tidak menasehati saudaranya dengan cara yang hikmah. Ini bukan cara-cara salafi. Ini adalah cara-cara Haddadiyah. Syekh Rabi masih dalam rangkaian nasihat beliau untuk salafiyin. Sebagaimana dikutip dalam atau disebutkan dalam kitab Al-Lubab min Majmu' Nasaih Asy-Syaikh Rabi' Bisyabab. Beliau mengatakan, "Katsir min ikhwanina qad yaqa'una fil akhta." Banyak dari teman-teman kita salafiyin, maksud beliau, yang mungkin mereka itu jatuh dalam kesalahan, jelas jatuh dalam kesalahan. Syekh sudah menyebut al-akhta, bukan masih mungkin benar, mungkin salah. Barakallahu fikum. Nahnu nasbir alaihim. Maka kita sabar terhadap saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan itu. Wa nunasihuhum. Dan kita terus menasihati mereka. Wa nata'anna bihim wa la nastajil alaihim. Dan kita ta'anni serta tidak terburu-buru dalam menyikapi saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan. Fa innal ajala, sesungguhnya sikap terburu-buru, wat tasarru'u bil hajri, fa innal ajalata wat tasarru'a bil hajri wal muqata'ata wal musaramah hadhihi la tubqi wa la tadhar lid-da'wati salafiyya wa la li ahliha. Karena sesungguhnya sikap terburu-buru, menilai, memvonis tanpa tanya kepada ulama, mengajak salafin untuk menghajar, menyikapi, memboikot saudaranya, memblokir nomornya dan seterusnya tanpa bertanya kepada ulama, terburu-buru, al-ajalah. Dan Rasulullah mengatakan, al-ajalatu minasyaitan. Sikap terburu-buru itu adalah sifat atau sikap yang datangnya dari syaitan. Qala wat tasarru' bil hajr, dan terburu-buru memboikot, wal muqata'ah, memutuskan hubungan dengan saudaranya, wal musarama, bersikap kasar terhadap saudaranya. Hadhihi, cara-cara seperti ini, la tubqi wa la tadhar, tidak akan menyisakan sedikit pun lid-da'wah salafiyah, untuk dakwah salafiyah atau para salafiyin, pengikut dakwah salafiyah. Nah, antum lihat bagaimana hajuriyin memecah belah saf salafiyin. Terpecah, yang dulunya bersatu, Masya Allah, bisa berta'awun, sejumlah ma'had, akhirnya terpisah. Ya, mereka berjalan sendiri, tidak mau mendengarkan, menjalankan nasihat ulama untuk bersatu. Muncul gak lama setelah itu fitnah Musafiqah, Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya. Nah, begitu juga terburu-buru menyikapi saudaranya, berasabiyah kepada atasannya, bertaklid kepada Muhammad bin Hadi karena merasa mayoritas
dan seterusnya. Akhirnya terpecah belah salafiyin di dunia ini. Semakin sedikit lagi fitnah kali ini yang dimotori oleh al-ghawghaiyun juga demikian, mencoreng nama baik salafiyah dan memecah belah persatuan salafiyin berkeping-keping di berbagai daerah. Ada yang mendirikan pondok sendiri, ada yang mendirikan yayasan baru, ada yang membuat channel baru, ada yang menutup channelnya atau grupnya, dan seterusnya. Pemecatan demi pemecatan di berbagai pondok. Nah, terus dilakukan. Ini semua bukan cara-cara salafi. Syekh Rabi menyatakan sikap-sikap keras dan terburu-buru seperti ini adalah tariqatul haddadiyah allati unsyiat litamziqis salafiyin, yang memang sengaja diadakan kelompok ini untuk memecah belah salafiyin, merobek-robek persatuannya, walidorbi al-manhajis salafi, dan dalam rangka untuk memukul al-manhajus salafi dari dalam tubuh salafiyin sendiri. Ayyuhal ikhwah, begitu nasihat Syekh Rabi. Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam nasihatnya beliau mengatakan, masih lanjutannya dengan yang tadi, fayajibu an tattaqullaha jalla wa ala fi hadhihi da'wah, dan wajib atas kalian. Nasihat ini kepada siapa? Untuk asatidzah. Wajib kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Artinya menyikapi permasalahan dengan dorongan takwa. Jangan dorongan emosi, jangan dorongan gengsi, jangan dorongan sudah terlanjur. Nggak ada kata terlanjur. Allah Ghafur, Allah Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah memanggil kita semua, ana, antum, dan seluruh asatidzah, seluruh as-salafiyin, untuk sama-sama rujuk, berbenah, meninggalkan cara-cara yang salah. Maka Syekh Al-Bukhari menyatakan dalam audio itu, fayajibu an tattaqullah jalla wa ala, wajib atas kalian untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah fi hadhihi da'wah, terkait dakwah ini. Jadi dakwah jangan dibuat bulan-bulanan. Gengsi kita, emosi kita, jangan. Syekh melanjutkan, wala tusyawwihuha bimithli hadhil af'al, dan jangan kalian, wahai asatidzah, wahai duat, wahai talabatil ilm, jangan kalian mencoreng nama baik dakwah salafiyah ini dengan ulah-ulah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Syekh tidak menyatakan ittaqullah fi hadhihi da'wa wa la tusyawwihuha bil af'alil qabihah, misalkan. Jangan kalian mencorengnya dengan perbuatan-perbuatan jelek, tetapi Syekh menunjuk dengan isim isyarah. Beliau dengan kalimat mithl, beliau mengatakan wala tusyawwihuha bimithli hadhil af'al. Jangan kalian mencoreng nama baik dakwah ini dengan ulah-ulah seperti ini. Berarti ulahnya sudah terjadi. Bukan sesuatu yang belum terjadi. Nasihat beliau ini teguran untuk sesuatu yang sudah terjadi. Apa ulah-ulah yang mencoreng nama baik dakwah? Itu tadi yang telah disebutkan oleh Syekh. Menjadikan permasalahan-permasalahan ini sebagai sebab perpecahan, perpisahan. Ini mencoreng nama baik dakwah. Salafin berpecah seperti ini. Didengar oleh banyak orang. Ayyuhal ikhwah, betapa berharganya nasihat ini. Betapa pentingnya salafiyin mengetahui ini semua. Jangan sampai salafiyin justru tidak tahu tentang ini dan banyak malah mengikuti berita-berita bohong, caci maki, penggiringan opini oleh al-ghawghaiyun.
Al-Ghawwaiyun tidak punya rasa malu. Wallahi, kalau seandainya pengelola channel fitnah dan channel majhul itu punya sedikit aja rasa malu, dari sejak awal munculnya wasaya ulama tanggal 10 Rajab, sekarang kita Jumadal Ula. Ya, tanggal berapa hari ini? 25 Jumadal Ula. Sebentar lagi 25 Jumadal Tsaniyah, enggak lama itu 10 Rajab. Jadi hampir 2 tahun. Kalau channel-channel fitnah dan pengelolanya serta orang-orang yang masih ada hubungan dengan mereka atau masih memberi kesempatan dan peluang atau dukungan untuk mereka punya sedikit rasa malu, sejak 10 Rajab yang lalu sudah berhenti, langsung tutup channelnya. Malu, dia akan bertobat, dia akan berhenti, menyadari bahwa ulahnya telah mencoreng dakwah salafiyah. Apakah berhenti? Jawabannya tidak berhenti. Sampai keluar audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang Syekh meminta kepada asatidzah untuk menjelaskan tentang channel-channel fitnah ini secara terbuka. Yang sampai hari ini saya pribadi belum pernah tahu ada penjelasan secara terbuka dalam sebuah muhadharah. Karena ini topik penting. Topik yang sangat penting. Termasuk audio Syekh Abdullah Al-Bukhari ini. Penting untuk dibahas di dalam daurah-daurah. Dijadikan tema utama. Muhadharah-muhadharah di masa fitnah ini. Ambillah pelajaran-pelajaran penting dari wasaya 10 Rajab dan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ambil pelajaran penting untuk salafiyin. Sampaikan di daurah-daurah. Daurah di kota ini dengan judul mengambil faidah dari audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Daurah di kota sana, Syekh Bukhari menasehatkan. Sebutkan. Tapi sayang sampai hari ini saya belum pernah mendengar adanya daurah yang secara khusus membahas nilai-nilai ilmiah dan nasihat-nasihat berharga ulama dan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Akhirnya banyak pihak yang tidak menghiraukan nasihat ulama, tidak mau menyebarkannya, tidak mau untuk mensosialisasikannya, akhirnya diberi ujian sebaliknya sebagai balasan. Wal'iyadu billah. Lebih senang mendengarkan, mengikuti omong kosong al-asaghir. Subhanallah. Yang berpaling dari nasihat ulama dikasih balasan, senang mendengarkan kebohongan-kebohongan, caci maki, al-asaghir. Orang-orang kecil manhajnya, kecil akhlaknya, kecil ilmunya, kecil pengalamannya. Ya subhanallah. Ketika berpaling dari al-haq, dia akan diuji, diberi ujian, diberi balasan untuk senang kepada al-batil. Yang berpaling dari nasihat ulama, membacakan wasiat-wasiat ulama di masa yang dibutuhkan, maka akan muncul darinya syubhat-syubhat. Akan muncul dari dia kaidah-kaidah yang berselisih atau menyelisihi nasihat ulama. Bahkan yang berpaling dari nasihat ulama yang memang dikirim untuk permasalahan yang ditanyakan dan sedang terjadi, itu bisa diberi balasan oleh Allah dengan senang mengutip, membacakan fatwa atau tulisan-tulisan ahlul batil, tulisan hizbiyin dalam muhadharahnya atau dalam tausiahnya. Nasihat ulama tidak disosialisasikan, malah mengutip atau membacakan bukunya hizbiyin. Ini sebenarnya pelajaran penting untuk ayo wahai saudara-saudaraku, ayo kita kembali, ayo kita bersatu, ayo kita kembali bersatu. Ada yang mengatakan itu Luqman Ba'abdu mengemis-ngemis persatuan, mengemis-ngemis ukhuwah. Naam, memang ana sedang mengemis-ngemis ukhuwahnya kalian. Sedang mengemis-ngemis persatuan. Kenapa?
Satu, karena saya sampai hari ini masih meyakini asatidzah dan yang bersamanya dari kalangan tullabil ilmi itu salafiyin. Masa enggak mau bersaudara dengan salafi? Ya kita merayu, mengajak, mengirim surat, mengulangi lagi himbauan. Yang kedua, itu yang dinasihatkan oleh ulama. Maka sampai hari ini, ya, barakallahu fikum, saya mengajak saudara-saudara saya al-asatidzah dan yang bersamanya untuk bersatu. Itu batas kemampuan kami, mengajak. Mencoba lagi dan mencoba lagi. Walaupun kenyataan kami tidak melihat adanya tanggapan baik, tanggapan positif. Semoga ini ada pembahasan di waktu tersendiri. Ayuhal ikhwah. Ketika kita menengok kepada fitnah Yahya al-Hajuri dan Muhammad bin Hadi. Ketika mereka ternyata gagal mendapatkan legitimasi, mendapatkan dukungan, ilmu dan fatwa dari ulama kibar. Ketika mereka mendapati ternyata data-data dan dasar-dasar yang mereka jadikan sebagai bahan penyikapan ditolak oleh ulama dan dinyatakan salah atau tidak boleh, maka mereka berusaha mencari-cari apa yang mereka anggap kesalahan berikutnya. Mencari-cari pegangan dan sandaran, walaupun itu kalbaitil ankabut. Sandaran dan pegangan itu lemah dan rapuh bagaikan rumah atau sarang laba-laba. Tak peduli. Orang tahu itu sarang laba-laba, kenapa kamu pegang sebagai alat untuk kamu bergantung? Kamu akan jatuh. Kamu tahu itu lemah. Auhanul buyut, rumah dan sarang atau pegangan yang paling lemah, kata Allah. Sudah tahu kenapa? Nanti kamu jatuh. Tambah jauh, tambah sakit nanti. Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya mencari-cari kesalahan Syekh Arafat, kesalahan Syekh Fawaz, kesalahan Syekh Abdullah bin Solfiq dalam audio beliau, dalam taklim beliau, dalam tulisan-tulisan beliau-beliau ini. Dicari kesalahannya untuk dijatuhkan. Setelah gagal mendapatkan dukungan ulama terhadap misi-misinya. Hari-hari ini diperdengarkan ke telinga salafiyin melalui muhadharah-muhadharah bahwa seorang salafi itu boleh ditinggalkan dan tidak berkawan dengannya serta dijauhi karena permasalahan akhlak. Karena permasalahan akhlak, teman-temanmu gak mau lagi bergaul dengan kamu. Karena akhlakmu yang jelek, teman-temanmu itu tidak mau lagi minum gahwa bersama kamu, minum kopi bersama kamu. Ini ditanamkan kepada salafiyin. Tanpa tahu akhlak yang dimaksud apa, apakah itu benar, apakah di bawah bimbingan ulama. Lu mau mengulangi lagi. Mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Yaitu bersikap tanpa meminta bimbingan ulama. Oh, kita tahu kebenaran, kita tahu al-haq misalkan. Gak perlu bertanya kepada ulama. Itu bahaya. Oh, dia akhlaknya jelek loh. Kan ulama menasehatin, mengatakan sikapi dengan cara yang hikmah. Nasehatin dia. Sebagian permasalahan ini insya Allah akan dibahas dalam salah satu silsilah berikutnya yang berjudulkan Benarkah Ma'had Minhajul Athar Jember dan Luqman Ba'abdu sudah dinasehati dan tidak mau menerima nasihat? Ini sekarang ditanamkan. Masalah akhlak. Wahai saudaraku, hati-hati. Kalau itu yang kamu jadikan pegangan berikutnya setelah ulama tidak membenarkan kamu, apa kamu kira
Teman-temanmu yang katanya kamu tinggalkan karena akhlaknya itu tidak punya catatan tentang kamu. Tidak punya merasa atau tidak pernah merasakan akhlak jelekmu dalam bergaul. Apa dikira teman-temanmu itu juga tidak punya catatan-catatan negatif tentang akhlakmu yang selama ini mungkin teman-temanmu itu bersabar, menahan diri agar tidak terjadi perpecahan, agar dakwah ini tidak tercoreng, agar salafin itu tenang, salafin saling berukhuwah, agar pendidikan putra-putri mereka berjalan dengan baik. Upayakan saling menasehati. Sekali lagi terkait masalah nasihat menasehatin akan insya Allah ada pembahasan tersendiri. Tetapi di sini yang penting adalah kebiasaan ahlul batil. Semoga Allah lindungi kita semuanya salafin, asatidzah dan para duat dari kebiasaan ahlul batil. Tetapi jangan merasa aman. Karena dulu Muhammad bin Hadi termasuk orang yang mentahdir al-Haddadiyah. Tapi ternyata dia sekarang ini, kata Syekh Rabi, al-Imam Rabi bin Hadi, asyaddu minal Haddadiyah. Lebih berbahaya dibandingin al-Haddadiyah. Begitu juga Yahya al-Hajuri. Pada tahun 2004, 2005, 2006 masih mentahdir dan menyikapi al-Haddadiyah. Tapi ternyata dia menempuh cara-cara al-Haddadiyah. Dan Syekh katakan al-Hajuri, Haddadi. Jadi Haddadiyah itu bukan sebuah taifah, sebuah firqah, cerita lama, hikayat yang lalu dan tidak akan muncul untuk berikutnya. Bukan. Haddadiyah itu adalah sebuah sifat, prinsip, manhaj dan metode. Barang siapa yang menempuh cara-cara seperti itu, dia menjadi Haddadi. Maka anda ingatkan diri anda dan semua salafiyin untuk waspada dan saling bahu-membahu untuk menasehati dengan cara yang terbaik. Demikian kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Untuk waktu dan temanya sebagaimana insyaAllah akan diumumkan oleh teman-teman panitia bi'idhnillahi ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi sebab juga sekaligus saya sekali lagi mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan. Saya mengajak al-asatidzah untuk bersatu. Ya, memang apa yang disampaikan ini adalah sebuah silsilah yang terpaksa disampaikan. Mukrahun akhaka la batal. Tetapi tetap ajakan kami untuk bersatu. Kritikan itu tidak mengharuskan barakallahu fikum tahdzir, ya, tetapi itu sebuah pelajaran, sebuah ibrah yang semua kita bisa mengambil pelajaran. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silahkan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.